Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walau uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada hari ini kita masih diberikan jatah usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam dan sekaligus nikmat sehat walafiat. Bersyukur dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan salam pun kita sampaikan kepada beliau dengan mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin rahimakumullah. Campur Sunda ya Pak. Tatatannya bari nyukun widi nyukun izin kepada Ustaz bersama Ustaz Nuruddin ya, dan selain Ustaz sareng kepala suku sareng bapak-bapak nu di tempat ieu sing bari nyukun widi bade ngiringan ngopi nyata ngobrol perkara Islam. Itu dina payar ngopi itu ngobrol perkara Islam, sehingga saat ini saya statusnya bukan penceramah tapi hanya ngobrol biasa Pak. Namanya ngobrol itu bebas Pak, tapi mudah-mudahan terarah gitu ngobrol. Adapun yang akan kita obrolkan yaitu berkenaan dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255 yang kita sebut dengan ayatul kursi. Ayatul kursi. Insya Allah bapak-bapak di sini rata-rata parantos apal, parantos fasih baca Qur'ana, maharojul hurufna, plus lagamna irama diajarkan Pak Ustaz Nuruddin nya ayat bayati, ayat hizan, ayat insya Allah. Nah kapungkur pribados ayat kursi ini kantos menuju kapungkur. Apa nanti nu zaman SD, SMP, SMA sok di sana ku ajengan ngaos. Setiap ngaos teh biasanya ajengan mah sok hadiahan heula, hadiahan gitu. Aya di pesantren namanya pesantren Al-Barokah bisa jadi di Cilandak RT aya pesantren alit tapi mustamina di mana-mana. Sasa-sasa ngaos teh biasa malam kemisan. Sok ngaos hadiahan heula. Yang antawisna sok diawaskeun pertama di kelas ka Al-Baqarah ayat terakhir lillahi ma fis samawati tajeng ka kulhu palak dan anas sehingga kapungkur abi apal pisan doa tajeng ka kulhu palak dan anas sehingga kapungkur abi apal pisan doa-doa eta teh. Nah membagi waktu seperti nyareleknya. Bismillah, ini pembukaan saja. Kita bicara tentang ayatul kursi. Ayatul kursi ini menurut Imam Ahmad adalah ayat yang paling agung dari sekian ayat-ayat Quran. Kita ketahui bersama bahwa ayat Quran itu jumlahnya kurang lebih 6.660 ya kalau salah. Nah,
Dari sekian ayat-ayat Quran yang agung, maka Imam Ahmad menceritakan bahwa ayat kursilah yang paling agung. Apa sebabnya? Gitu kan? Makanya ketika kita setelah baca Quran, dianjurkan untuk Shadaqallahul Azim, Maha benar Allah yang Maha Agung. Nah, dari sekian ayat agung, maka Imam Ahmad menerangkan bahwa ayat kursi adalah ayat yang paling agung. Apa sebab? Yang pertama, walaupun satu ayat kursi, Allah menerangkan dirinya, Allah memperkenalkan dirinya kurang lebih sebanyak 17 kali. Sekali lagi, di dalam ayat kursi, walaupun satu ayat, Allah memperkenalkan dirinya, Allah menerangkan dirinya sebanyak 17 kali. Mudah-mudahan ini judulnya nyambung ya, mengenal Allah dengan ayatul kursi. 5 kali. Nah, maknanya ketika kita memahami ayat kursi, paling tidak kita akan menambah pengetahuan tentang Allah sebanyak 17 kali. Tuh. Kalau kita lihat jumlah sholat fardu ada berapa? 17 rakaat juga. Kemudian turunnya Quran, nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian apalagi Agustus, Agustus. Tapi pada hari ini kita akan tidak membahas masalah angka-angka, tapi kita lebih cenderung bagaimana isi kandungan ayatul kursi. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, sahih hadisnya, pernah Rasulullah, ini kita langsung aslikan saja, pernah Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya bernama Ubay bin Ka'ab. Ya. Wahai Ubay, ya Ubay, ayu ayatin fi kitabillahi a'zam. Wahai Ubay, ayat mana di dalam kitab Allah yang paling agung? Nah, ketika Rasul bertanya, kita berpikir, apakah Rasul bertanya itu tidak tahu? Tentu Rasul bertanya bukan tidak tahu, tapi ada yang akan disampaikan. Beda kalau sahabat bertanya kepada Rasul, sahabat tidak tahu, maka Rasul menerangkan. Tapi ketika Rasul bertanya sahabat, bukan tidak tahu, tapi ada sesuatu yang akan disampaikan di makna pertanyaan itu. Gitu. Contoh, sahabat bertanya kepada Rasulullah, saat itu misalkan ada sebuah hadis, ketika khutbah, Rasul pas naik tangga pertama, tiba-tiba amin. Naik lagi, kedua amin. Sampai 3 kali amin. Pas habis selesai khutbah, maka sahabat bertanya, Rasulullah, saya mendengar kau Rasulullah ketika naik tangga pertama, kau bertanya amin. Apa yang gerangan kau lihat Rasulullah? Wahai sahabat, ketika aku naik tangga pertama, aku kedatangan pada malaikat Jibril yang menanyakan, doa istri dan suaminya. Ketika jangan kau terima amal ibadah kau sebagai itu pertanyaan sahabat. Ada sahabat ya Ummul Mukminin, kaifa Rasulullah? Wahai Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah? Kata Siti Aisyah, kana khuluqul Quran, bahwa akhlak Rasulullah adalah Quran. Mas, salat Al-Quran, tidakkah kau baca Quran? Nah, ini pertanyaan para sahabat ya Rasulullah yang benar-benar tidak tahu. Nah, ini masalahnya Rasul nanya kepada sahabat, wahai Ubay, ayu ayatin fi kitabil azam. Wahai Ubay, ayat mana menurut engkau ayat yang paling agung? Nah, Ubay karena tahu diri mengatakan Allahu wa rasulahu a'lam. Hanya Allah dan Rasulullah yang mengetahui. Wallahu alam. Kalau kita kan cukup wallahu alam kalau mengetahui. Kalau dalam Rasul, kalau yang meluat ada Rasul. Jadi Allahu wa rasul alam. Hanya Allah dan Rasulullah yang mengetahui. Kalau sekarang kita
setiap kita menafsirkan wallahu alam yang mengetahui gitu. Maka Ubay bin Ka'ab mencarilah karena Rasulullah berkali-kali menanyakan, mencarilah. Nah, Ubay bin Ka'ab ini adalah seorang tokoh yang fasih baca Quran, seorang yang hafal baca Quran, tahfiz namanya. Dan mereka semuanya fasih. Akhirnya carilah, menemukanlah, ya Rasulullah, semoga Tuhan saya, kata Ubay, ayat yang paling agung adalah ayatul kursi. Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Ini agung. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi mengatakan bahwa Sayyidul Kalam Al-Quran. Penghulunya kalam, perkataan kalam adalah Al-Quran. Penghulunya apa? Intisari gitu. Apa ucapan yang paling agung adalah Al-Quran. Wasaidul Quran suratul Baqarah. Dan surat yang paling agung adalah surat Al-Baqarah. Wasaidul Baqarah ayatul kursi. Dan surat ayat yang paling agung dalam Al-Baqarah adalah ayatul kursi. Ini sebagai dasar-dasar hukumnya, ayatul kursi. Nah, dengan mempelajari ayat kursi, mudah-mudahan pertama tadi kita minimal mengenal Allah itu kurang lebih 17, ya. Yang awalnya dari kenal, awalnya kita mengenal Allah. Tangga pertama itu mengenal Allah, Pak. Jadi kalau bisa bertangganya, pertama ini mengenal Allah. Nah, setelah mengenal Allah, ya, nanti akan diterangkan apa, siapa Allah itu. Baru kita tahap kedua naik menjadi meyakini Allah. Meyakini Allah. Itu yakin lah, mau terkenal hela. Gitu, meyakini Allah. Orang ateis mungkin terkenal dengan Allah, kita yakin gitu. Ya. Setelah meyakini Allah, baru nanti tahap berikutnya yaitu mencintai Allah. Gitu. Ada ayat ketika suatu kaum telah kafir ke Allah, maka Allah akan memandang suatu kaum yuhibbunahu wa yuhibbunahum. Jadi mereka mencintai dia, Allah, dan Allah pun mencintai mereka. Baru puncak terakhir merindukan Allah. Rindu kalau saya rindu. Merindukan Allah SWT. Jadi kita tahap pertama, tidak mungkin kita langsung ujung rindu ke Allah kalau tidak mengenal Allah. Mengenal Allah, bagaimana sama Allah. Dan tak mungkin langsung ke mencintai kalau tidak meyakini. Tahapan ini kan. Nah, diharapkan dengan memahami ayatul kursi, maaf ikut jelasnya, pertama adalah kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajarlah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengenal, baru meyakini akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah yakin, baru tumbuh rasa cinta mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuhibbunahu wa yuhibbunahum. Itu mereka, kita mencintai Allah dan Allah pun cinta kepada orang. Baru puncak terakhir, biasanya orang itu merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada sebuah keterangan baik Quran hadis, aku rindu ketika aku ingin berjumpa dengan Allah, gitu kan. Biasanya di orang sufi gitu ya. Terus ada Quran juga gitu. Di surga lewat, neraka lewat, berindu gitu. Tapi dekat ini Allah, dekat ini tentu mesti terus dipelajari. Nah, ayatul kursi mengenal awalnya mengenal Allah, kemudian baru meyakini Allah, ketika baru mencintai Allah, dan terakhir merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian ada dalam hadis lain, ini salah satu fadilah, ini banyak fadilahnya. Ya. La tuqra'u fi baitin fihi syaiton. Tidaklah dibacakan ayatul kursi dalam sebuah rumah, ya, di mana rumahnya ada setan, illa kharaja minhu,
melainkan setan lalu terbelit-belit, Pak. Itu pengertian. Kapungkur, sepuh kapungkur sok aya di ruang tamu di mana sok aya ditempel dindingnya ayatul kursi. Panginten eta salah satunya pertama selain memahami lapat kursi ini, menghafalkan plus mungkin ayat kursi. Tapi lagu saya mah di rompok teh saya nama sering ngawas ayat ngawas Al-Quran sehingga betul-betul rumah itu tidak seperti kuburan. Nah itu gitu. Itu pengertian. Nah, langsung aja musik waktu ini panjang. Kita awali dengan mana saja Pak Ir yang dimaksud dengan 17 kali Allah memperkenalkan. Ya, kita awal pertama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wal ard. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursus samawati wala yaulu hibduma wal azim. Pertama kalimat Allah satu. Ya, Allah satu. Kedua, la ilaha illa huwa. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa huwa kecuali Dia. Siapa dia itu? Allah. Dua. Ini Allah menerangkan Allah. Diri sendiri. Kemudian Al-Hayyu yang maha hidup. Ya, kalau kita kan dihidupkan. Kalau Allah maha hidup, tidak pernah mati. Itu kan maha hidup. Berarti apa? 3. Kemudian Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. 4. Mengurus makhluknya. Ya. Kemudian la ta'khudhuhu sinatun dan tidak didatangi kelemahan. Kalau Allah mampu berarti tidak sempurna. Wala naum dan tidak pernah tidur. Nanti bagaimana kita tidur? Kemudian alam semestanya, baik planetnya, apanya itu, wah masya Allah. Kalau kita ke atas Pak, abis di luhur di tangga ketiga misalnya, asal luang, wah gitu. Ayo meter gimana? Wa ma fil ard, dan kepunyaan Allah apa yang di bumi, ya. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang mampu memberikan pertolongan di sisinya kecuali atas izinnya. Jadi tidak ada yang mampu menolong kecuali atas izinnya. Jadi kamu bangga, alhamdulillah kita bisa menolong ya, teman tolong kurang ya, gitu. Tapi ini atas izin Allah, bisa menggerakkan kita orang atas izin Allah, gitu. La apa mangzala dia tahu ila biidznillah. Ya'lamu ma baina aidihim, Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, apa yang ada di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, dan tidaklah mereka menguasai suatu dari ilmu Allah illa bima syaa, kecuali dengan kehendaknya. Ini baru ke-13 ya, Bapak. Kemudian wasi'a kursi samawat, dan kursi Allah meliputi langit dan bumi. Wala ya'udhu hibduma, dan tidaklah Allah lemah dalam menjaga keduanya, langit bumi. Wa huwal aliyyu, dan Dia Allah lah yang maha tinggi, al-azim yang maha agung. Jadi kurang lebih ada 17 kata dalam satu ayat. Allah menceritakan dirinya, Allah memperkenalkan dirinya dalam satu ayat yang bukan ayatul kursi. Ya. Ngebut. Kalimat yang pertama ini adalah lafaz Allah. Biasanya di dalam Quran itu kalau Allah itu suka di awal dulu, Qul huwallahu ahad, gitu kan, dan lain sebagainya. Tapi saya menemukan ada 2 surat kalau nggak salah yang diawali lafaz Allah. Yang pertama Al-Baqarah 255, itu ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa. Yang kedua Ali Imran ayat kedua, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal huwal aliyul
Nah, Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cuma pendek itu mah. Ya dua ya. Sementara yang lain pakai ini membuktikan apa? Ini Allah itu menandakan zat yang maha sempurna, zat yang maha agung, yang mustahil nama Allah itu diberikan kepada makhluk Allah. Apakah ada manusia nama Allah? Tidak ada. Apakah ada berhala nama Allah? Tidak ada. Yang ada Lata, Uzza, Manaf. Ini membuktikan Allah itu maha sempurna, maha agung. Ya. Membahasa Arabnya lafzul jalalah. Kata Panuri ya, lafzul jalalah begitu. Kalimat yang agung, yang sempurna, yang berhak memiliki nama Allah itu hanya Allah saja. Dan Allah pun memiliki sifat-sifat, Pak. Di antaranya Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan perbuatan Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Nah, sifat ini boleh dimiliki oleh makhluk, ya. Sifat Ar-Rahman, As-Sabur. Tapi kalau lafzul jalalah, kalimat Allah tidak berhak misalnya. Contohnya ada seorang guru, Pak Ahmad, ngaulang ngaos guna segini anun besar kasantina mohon berkali-kali di fatwa teh gitu deh maka Ahmad teh sabar betul itu penyabar apalagi Allah sabur. Nah etikanya ketika memberikan nama sifat Allah anak baiknya pakai awalnya Abdullah gitu etikanya dan sebagainya. Ini makanya ibadah sebelum ngawasan ibu-ibu kumagi ibu masak ngawasan tadarus Quran da'awi dengan kalimat asmaul husna innalillahi tas is'atana wa tis isma sungguhnya Allah memiliki 99 asmaul husna gitu kan. Allah ya Rahman Rahim baru berdoa itu. Kedua itu lafaz Allah. Kemudian kita lihat lafaz Allah dari segi perharfiah. Kemarin Ustaz Nurdin menerangkannya sangat jelas sekali. Ini kan Allah, ini Allah. Nah, ketika Allah di bahasa ini lafzu jalalah maha sempurna, dihilangkan lafaz Allah, nah tetap masih merujuk ke Allah. Yaitu lillahi ma fis samawati wal ardh. Kepunyaan Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi masih tetap Allah. Itu kata Pak Guru kita sendiri. Penasaran hilangkan lamnya deui. Jadi lahu tetap lahu ma fis samawati atau lahu mulkus samawati. Kerajaan Allah apa-apa di langit dan bumi tetap Allah rujukna. Itu. Penasaran Pak Ir dihilangkan deui. Ina dia tinggal hu atau bahasa apa domainnya huwa hu qul huwallahu ahad huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim sebagainya itu. Jadi lafaz Allah dihilangkan apa tetap Allah dibaca pendek Allah tetap beda sareng Al-Qur'an inna sesungguhnya kami inna sesungguhnya in jika beda jika inna sebenarnya inna kan beda tapi kalau Allah Akbar boleh Allah tetap tidak berubah. Nah atau hiji deui can dihilangkeun ieu sadayana. Nah segala sesuatu yang tidak nampak disebutnya apa? Goib. Jadi goib itu sesuatu yang tidak nampak, tidak kelihatan ya. Mana tetap kalau kene kan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka yang beriman kepada yang gaib. Saha nu gaib teh, Pak? Nah, gaib teh ada dua sebutan abinya. Pertama ada gaib mutlak. Ada gaib nisbi. Nanti gitu. Gaib mutlak ini mutlak Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dikaji dengan ilmu apapun. Allah SWT mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak bisa menafsirkan Allah. Mutlak tidak bisa. Tapi ada gaib nisbi. Ini relatif. Kira-kira
makhluk yang gaib apa aja? Pertama, jin, gaib, malaikat, gaib, apalagi setan, gaib, manusia, nyata gaib, nyata gaib, nyata gaib, boleh. Gaib itu sesuatu yang tidak nampak atau tidak kelihatan. Misalkan di sini, adakah di sini punten Pak Haji Asep Abdullah? Di sini gaib bukan? Oh, berarti gaib manusianya. Nah, manusia itu emang fisiknya adalah secara nyata, tapi bisa jadi suatu gaib. Makanya ada salat gaib, salat mayit gaib. Mayitnya di mana? Orang gaib. Nah, Pak Haji Asep Abdullah pada hari ini di sini gaib. Mungkin di rumahnya dia sedang ngaji atau lagi ceramah, nah gitu kan, gaib nisbi. Nah, manusia gitu. Tapi umumnya manusia jismi tetap karena kita sama kita sih kasat mata tetap aja nyata. Tapi suatu saat bisa jadi gaib itu tentang lafaz Allah SWT duanya. Kemudian lafaz Allah lagi karena Allah lafzul jalalah ya, lafaz agung, maka di mana saja kita berada, kapan saja kita berada, Allah tidak terbatas waktu. Allah adanya sebelum kita ada. Dan Allah ada sekarang dan Allah pasti ada nanti. Kita kemarin tidak ada, sekarang ada, besok bisa belum tentu ada. Jadi Allah disebutnya wajibul wujud. Adanya alam dunia, ada yang berai ini kan ada adanya Allah. Lamun daya Allah, kumaha ngurusna, maka wajibul wujud. Wajib ayana teh Pak. Wajibul wujud. Nah, kalau kita manusia gimana? Apa wajib ada? Apa mungkin ada? Mungkin ada. Bapak-bapak anu di bumi gaduh mobil saha ngasih kan? Tadi tinggal ayahnya. Ayah. Besok atau lusa apakah mungkin ada atau mungkin tidak ada? Itu. Sekarang kita mudah-mudahan ada terusnya kan. Mudah-mudahan ada. Mungkin ada. Mungkin ya. Itu. Kita mencintai istri, mencintai suami, kayak ibu, mencintai dengan suami teh. Karena suami ini suatu saat mungkin ada, mungkin tidak ada. Gitu kan. Cintailah kepada yang haknya, yang benar-benar ada, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini dulu waktu pengawasan di zaman Abu Barokah, ayah namanya Bapak Raden Boman Kusumah Sunda Lekoh, orang Tasik teh pengawasan anjeunna sok gaduh lapaknya kira di pojok dia kan. Khusus ya. Wah, pada senang. Beberapa hari kemudian tiba-tiba teu aya ka mana buan teh. Nah, itu mungkin tuh ada. Hati-hati di sini juga, hati-hati di dia oge. Panginten satu di pojok tah. Misalkan Pak Dan, harina ada, mungkin besok ada, mungkin ada kayaknya. Jadi pada prinsipnya kalau Allah wajibul wujud, kalau manusia mungkin ada atau mungkin tidak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu kan. Adanya Allah maha sempurna. Dan Allah di mana saja pasti ada. Ya, pertanyaannya pernah ditanya oleh sama murid TK, Pak Ir, kalau Allah di mana-mana aja, berarti Allah banyak dong. Wah, ya, jadi bahan pemikiran. Lafaznya maksudnya bukan begitu kan, anak teamer ya. Allah di mana, Allah ada di mana-mana kan gitu. Muncul pertanyaan dari TK yang kritis, kalau gitu Allah banyak dong Pak Ir. Aduh, bagaimana jawabnya? Ternyata setelah dikaji,
Mungkin maknanya tidak ke sana, tapi maknanya lebih, Habib pribadi lebih cenderung bahwa Allah itu ada di atas ars. Nanti ada Pak Hasanuddin hadis menerangkan bahwa Allah itu ada di atas ars. Ya, yang namanya di atas kan bisa melihat, mendengar, ya, atas. Ya, kalau kita melihat dunia kan di atas itu kecil terus bisa melihat, mendengar, bahkan Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Ya gitu kan. Ada kan orang Arab Baduy berdoa juga, ya Allah, maka duluan aja bahwa berdoalah dengan lemah lembut karena Allah itu lebih dekat buat kita. Beda sama Tuhan-Tuhan yang diciptakan oleh kafir Quraisy, ya. Dia menciptakan Tuhan dari berbagai macam. Ada yang dari patung berbentuk maksudnya disembahlah, bahkan ada yang dari makanan gitu kan. Padahal mereka tidak melihat, tidak mendengar, tidak bermanfaat gitu kan. Bahkan yang dari makanan sampai dimakan kembali kan. Begitu naik ke misalkan lagi nyebrang ke lautan naik perahu, tiba-tiba ada ombak yang besar, maka walaupun orang ateis, walaupun orang kafir, saat itu panik dan pasti apa yang disebutnya da'ullah, pasti dia menyebut nama Allah. Da'ullah mukhlishina lahuddin. Pasti orang apapun, baik Nasrani, Majusi, maupun ateis, pasti akan memanggil Allah, gitu kan. Sementara mereka mana sembahannya? Ada yang ketinggalan di daratan, ada yang sudah dimakan, gitu kan. Inilah kebodohan orang jahiliyah saat dulu. Itu. Apakah mereka percaya kepada Allah? Percaya. Kenapa? Ketika ditanyakan oleh Allah, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Maka jawabnya Allah. Tapi kenapa kau menyembah Allah? Ini sebagai untuk pelantara saja, baik, gitu kan. Pelantara saja. Itu masih panjangnya saya kira itu. Tapi belum waktu sudah kita bahas ya. Sambungnya aku lagi sharing, insya Allah mudah-mudahan ini ada beberapa bagian sebenarnya mas. Kita dibatasi dulu hanya ayat Al-Kursi berkisar dengan nama Allah Azza wa Jalla Allah. Itu lafzul jalale. Nanti pada lakukannya ada barangkali demikiannya karena waktunya barangkali sangat samporet. Mudah-mudahan kajian ini tidak puas lah, mudah-mudahan bisa kembali dan alhamdulillah kesumbingan ku Ustadz Panudin. Nanti kalau ada tanya jawab saya serahkan ke pakarnya aja Panudin. Kalau saya bisa insya Allah, kalau tidak karena saya berprinsip ini Pak, kenapa saya tiap niru Ustadz UAS Ustadz subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka subhanaka maha suci Allah la ilma lana, kami tidak memiliki ilmu apapun illa ma 'allamtana, kecuali Engkau lah yang mengajarkan kepada kami. Kemudian itu Al-Baqarah ayat 32. Kemudian Toha ayat 25 sampai 28. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbis shrahli, ya Allah lapangkanlah dadaku, sadri, wa yassir li amri, dan lisan kaul dan bimbinglah lisan kami untuk menyampaikan kepada mereka agar paham, gitu kan. Jadi lu paham gitu sanes abdi, lu pun sanes saha ustad, tapi barangkali Allah maafkan nuzul kali nuzul. Walaupun misalkan balawanya mudah-mudahan Allah maafkan asal dinasan ikhlas. Dan saya berharap mudah-mudahan siapapun yang dihadirkan tempat ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusannya. Siapapun yang hadir di tempat ini Allah SWT melunasi utang-utangnya, dan semoga siapapun yang hadir di tempat ini Allah SWT memberikan rezeki yang halal, berkah dan banyak, dan mudah-mudahan kita termasuk dikategorikan oleh yang dimudahkan oleh Allah SWT untuk masuk surganya. Ya, sabda Nabi, waman salaka tariqon yaltamisu, waman salaka tariqon yaltamisu bihi ilman, ya. Apa lagi? Waman salaka tariqan yaltamisu bihi ilman saqalahu lahu tariqan ilal jannah. Waman salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, barang siapa yang melangkahkan kakinya di rumah masing-masing ilmu, ya,
salallahu, maka Allah akan membukakan baginya tahu tariqan ila jannah, pintu surga, mudah-mudahan termasuk kita. Demikian barangkali mudah-mudahan kalau saya salah, mudah-mudahan Allah mengampuni dan benar semata-mata. Bila bisa berhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.